Hujan turun deras membasahi kota pelabuhan itu, menyamarkan segala dosa yang bersembunyi di balik gemerlap lampu malam. Di lantai paling atas sebuah gedung tua yang telah direnovasi menjadi markas mewah, Edo berdiri di depan jendela besar, menatap lautan gelap tanpa ekspresi. Di bawah sana, kontainer-kontainer berjejer seperti peti mati raksasa. Tak ada yang tahu bahwa di balik bisnis ekspor-impor yang tampak legal, Edo mengendalikan jaringan perdagangan wanita yang merentang lintas negara. Namanya dibisikkan dengan nada takut oleh para preman jalanan. Polisi tak pernah berhasil menyentuhnya. Setiap razia selalu bocor, setiap saksi mendadak menghilang. Edo bukan sekadar bos mafia, ia adalah bayangan yang tak bisa disentuh. Dengan setelan jas hitam rapi dan cincin perak bermata obsidian di jarinya, ia tampak seperti pengusaha sukses, bukan raja kegelapan. Di ruang rapat, beberapa anak buahnya berdiri menunduk. Di hadapan mereka, sebuah layar besar menampilkan foto-foto wanita yang menjadi barang kiriman berikutnya. Edo duduk santai di kursi kulit mahal, mengetukkan jarinya pelan di meja kayu jati. "Jangan ada kesalahan," ucapnya datar. Suaranya tenang, tapi cukup membuat satu ruangan membeku. Semua tahu, satu kesalahan kecil berarti akhir hidup. Seorang anak buah memberanikan diri melapor tentang satu target baru, seorang wanita asing yang baru tiba di kota. Cantik, sendirian, dan tanpa keluarga. Target mudah. Edo tak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, senyum yang tak pernah mencapai matanya. "Pastikan bersih," katanya singkat. Keputusan itu sederhana, namun dampaknya kelak akan mengguncang dunia yang ia bangun dengan darah. Malam itu, Edo turun ke lantai bawah markasnya. Sebuah ruangan bawah tanah yang kedap suara menjadi saksi bisu banyak jeritan yang tak pernah terdengar dunia luar. Ia berjalan melewati lorong panjang dengan langkah mantap, seperti raja yang memeriksa wilayah kekuasaannya. Tak ada rasa bersalah, tak ada keraguan. Bagi Edo, dunia hanya terbagi dua, yang kuat dan yang diperalat. Di sudut ruangan, seorang anak buah yang gagal menjalankan tugas berlutut gemetar. Edo berdiri di depannya, menatap dengan dingin. "Aku tidak membangun semua ini dengan belas kasihan," bisiknya pelan. Dentuman tembakan terdengar singkat, teredam. Tubuh itu roboh. Anak buah lain tak berani mengangkat kepala. Pesan sudah jelas, kesetiaan dibayar dengan hidup. Kembali ke ruang kerjanya, Edo menuangkan segelas minuman dan duduk sendirian. Di dinding terpajang peta jalur distribusi yang menghubungkan kota itu dengan berbagai negara. Ia merasa tak terkalahkan. Semua terkendali, semua patuh. Kota ini hidup dalam genggamannya, dan ia menikmati rasa kuasa itu seperti candu yang tak pernah cukup. Namun jauh di kejauhan, di balik gelombang laut yang bergulung pelan, takdir mulai bergerak tanpa ia sadari. Keputusan kecil tentang satu wanita asing malam itu akan menjadi awal runtuhnya kerajaan yang ia banggakan. Tapi untuk saat ini, Edo masih berdiri sebagai raja di balik layar, tanpa tahu bahwa mahkotanya mulai retak. Malam berikutnya, hujan masih menggantung di langit kota, meninggalkan udara lembab yang terasa berat. Sebuah mobil van hitam meluncur pelan memasuki halaman belakang salah satu gudang Edo. Lampu depannya dimatikan sebelum kendaraan berhenti sepenuhnya, seolah bahkan cahaya kecil pun tak boleh menjadi saksi. Pintu belakang terbuka, dan dua pria menyeret seorang wanita yang kedua tangannya terikat, namun langkahnya tetap tegak tanpa perlawanan. Wanita itu tidak berteriak, tidak memohon, bahkan tidak menatap ketakutan seperti kebanyakan korban lain. Matanya justru bergerak tenang mengamati sekitar, mencatat setiap pintu, setiap kamera, setiap wajah yang berdiri mengawasi. Salah satu anak buah Edo merasa tidak nyaman. Melihat ketenangan itu, seakan mereka bukan penculik, melainkan pihak yang sedang diamati. Kabar kedatangan, target baru, segera sampai ke ruang kerja Edo. Ia awalnya hanya mengangguk singkat, menganggapnya rutinitas biasa. Namun salah satu anak buahnya menambahkan bahwa wanita itu aneh, terlalu tenang, terlalu dingin. Kalimat itu membuat Edo sedikit tertarik. Ia memutuskan turun langsung ke ruang bawah tanah untuk melihatnya sendiri. Ketika pintu ruang tahanan dibuka, lampu neon redup menyorot sosok wanita itu yang duduk di kursi logam. Rambutnya sedikit berantakan, namun sorot matanya tetap tajam. Ia menatap Edo tanpa gentar, tanpa sedikit pun menundukkan kepala. Tatapan itu membuat ruangan seakan membeku beberapa detik lebih lama dari seharusnya. Edo berhenti beberapa langkah di depannya. Biasanya, korban akan menangis atau memohon saat melihatnya.
Namun wanita ini hanya memiringkan kepala sedikit, seperti sedang menilai seseorang yang baru ia temui. "Namamu?" tanya Edo datar. Wanita itu menjawab singkat, "Aiko." Suaranya pelan, tetapi tegas, tanpa getaran takut. Salah satu anak buah Edo mendesis pelan, merasa sikap wanita itu terlalu berani. Namun Edo justru mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak biasa. Ia terbiasa membaca rasa takut di mata orang lain, tetapi pada wanita ini, ia hanya melihat ketenangan yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, Edo berbalik pergi tanpa berkata apapun lagi. "Pastikan dia dijaga ketat," ucapnya sebelum pintu ditutup kembali. Namun saat melangkah keluar lorong, untuk pertama kalinya malam itu ia merasa pikirannya sedikit terganggu. Tatapan wanita itu terus terbayang, seolah menyimpan ancaman yang belum terlihat. Di dalam ruang tahanan, Aiko perlahan mengangkat wajahnya ke arah kamera pengawas di sudut ruangan. Senyum tipis muncul di bibirnya, senyum yang hampir tak terlihat. Di luar sana, tak seorang pun menyadari bahwa sejak detik ia memasuki gedung itu, sebuah permainan besar sebenarnya telah dimulai, dan Edo tanpa sadar telah mengambil langkah pertama menuju badai yang akan datang. 3 malam setelah Aiko ditahan, suasana markas Edo tampak berjalan seperti biasa. Truk keluar masuk gudang, para anak buah berjaga dengan ritme yang sama, dan laporan bisnis terus berdatangan tanpa masalah. Edo mulai menganggap keanehan wanita itu hanya perasaan sesaat. Ia kembali tenggelam dalam rutinitasnya, yakin bahwa tidak ada kekuatan yang cukup besar untuk mengguncang kekuasaannya di kota pelabuhan itu. Namun menjelang dini hari, ketenangan itu pecah. Sebuah ledakan kecil mengguncang salah satu gudang di kawasan pelabuhan timur. Tidak cukup besar untuk menghancurkan bangunan, tetapi cukup untuk memutus aliran listrik dan memicu kepanikan. Dalam hitungan menit, komunikasi radio anak buah Edo dipenuhi laporan suara tembakan yang datang dari berbagai arah. Sekelompok pria berpakaian hitam bergerak cepat memasuki gudang yang gelap. Gerakan mereka rapi dan senyap, seolah sudah mempelajari setiap sudut bangunan. Tanpa banyak suara, penjaga-penjaga Edo dilumpuhkan satu persatu. Beberapa bahkan tidak sempat mengangkat senjata. Serangan itu terlalu presisi untuk disebut aksi geng biasa. Ketika listrik akhirnya kembali menyala, para penyerang sudah menghilang. Yang tersisa hanya tubuh-tubuh anak buah Edo yang terluka dan gudang yang porak-poranda. Di dinding beton dekat pintu utama, seseorang meninggalkan gambar seekor naga hitam yang dilukis dengan cat semprot. Simbol itu sederhana, tetapi cukup membuat beberapa anak buah Edo saling berpandangan dengan wajah pucat. Kabar serangan itu sampai ke Edo saat matahari belum terbit. Ia datang langsung ke lokasi, berjalan melewati garis polisi internal organisasinya sendiri. Sepanjang kariernya, ini pertama kalinya gudangnya diserang dengan cara seberani itu. Ia berhenti di depan simbol naga hitam di dinding, menatapnya lama tanpa berkata-kata. Salah satu tangan kanannya mencoba menjelaskan bahwa mungkin itu hanya ulah kelompok pesaing baru yang ingin mencari perhatian. Namun Edo menggeleng pelan. Ia tahu dunia kriminal cukup baik untuk mengenali perbedaan antara serangan geng jalanan dan operasi terlatih. Ini bukan peringatan biasa, ini pesan. Di dalam pikirannya, bayangan wajah Aiko tiba-tiba muncul kembali. Wanita itu, ketenangannya, dan tatapannya yang tidak menunjukkan rasa takut sedikitpun. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Edo merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, firasat buruk yang sulit diabaikan. Sementara itu, di ruang tahanan bawah tanah, Aiko duduk tenang seperti sebelumnya. Ketika suara langkah penjaga menjauh, ia menutup mata sejenak, seakan menghitung waktu. Di luar sana, seseorang telah mulai bergerak, dan permainan yang diam-diam ia tunggu akhirnya benar-benar dimulai. Serangan di gudang pelabuhan bukan satu-satunya kejadian malam itu. Pagi harinya, 2 titik distribusi lain milik Edo ditemukan dalam keadaan lumpuh total. Tidak ada barang yang diambil. Tidak ada uang yang hilang. Hanya sistem yang dihancurkan dan pesan yang sama tertinggal, simbol naga hitam yang dilukis rapi di tempat paling mencolok. Ini bukan perampokan. Ini peringatan yang disengaja. Edo berdiri di ruang kerjanya dengan rahang mengeras. Untuk pertama kalinya, ia tidak duduk santai di kursi kulitnya. Ia berjalan mondar-mandir sambil memerintahkan anak buahnya menyelidiki simbol itu. Cari tahu asalnya. Siapapun yang berani bermain api di wilayahku harus siap terbakar, ucapnya dingin. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan sekadar permainan wilayah. Sore itu,
Salah satu informan lamanya dari jaringan internasional akhirnya memberi kabar. Suaranya terdengar gemetar di telepon. Simbol naga hitam itu bukan lambang sembarang kelompok. Itu adalah tanda salah satu klan Yakuza berpengaruh dari Osaka, organisasi yang dikenal tidak pernah memaafkan penghinaan dan selalu membalas dengan perhitungan dingin. Nama klan itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Edo bukan orang bodoh. Ia tahu reputasi mereka, disiplin, terlatih, dan memiliki jaringan yang jauh melampaui batas kota ini. Jika benar mereka yang bergerak, maka serangan kemarin hanyalah salam pembuka. Dan salam itu terdengar seperti ancaman perang. Pikiran Edo langsung kembali pada satu titik, Aiko. Wanita bermata dingin yang tak pernah menunjukkan rasa takut. Ia memerintahkan anak buahnya membawa semua data tentang wanita itu, paspor, riwayat perjalanan, kontak, apapun yang bisa digali. Dalam waktu beberapa jam, potongan informasi mulai tersusun. Nama lengkapnya, Aiko Takamura. Ayahnya bukan orang biasa. Ia adalah salah satu figur penting dalam struktur kepemimpinan klan tersebut, pria yang disebut-sebut sebagai Naga Timur di dunia bawah tanah. Seorang pria yang tidak pernah membiarkan keluarganya disentuh, apalagi dipermalukan. Saat fakta itu terucap di ruangan, keheningan panjang menyelimuti semua orang. Edo merasa dadanya seperti dipukul keras. Semua kesombongan yang ia rasakan beberapa malam lalu mulai retak. Ia telah menculik putri dari salah satu kekuatan paling berbahaya di Asia, dan melakukannya tanpa menyadari siapa yang ia hadapi. Di ruang bawah tanah, Aiko masih duduk dengan tangan terikat, tetapi sorot matanya kini terasa berbeda. Ia tahu mereka akhirnya mengerti. Di sudut bibirnya, senyum tipis kembali muncul. Edo mungkin merasa dirinya raja di kota ini, tetapi ia baru saja menantang darah keturunan naga, dan naga tidak pernah membiarkan darahnya jatuh tanpa balasan. Malam itu, markas utama Edo dijaga lebih ketat dari biasanya. Penjaga bersenjata ditempatkan di setiap sudut gedung, kamera tambahan dipasang, dan semua akses masuk diperiksa berlapis. Tidak ada yang berbicara keras, seolah seluruh bangunan memahami bahwa sesuatu yang besar sedang mengintai di balik bayangan. Edo berdiri di ruang kerjanya, menatap layar monitor keamanan yang menampilkan puluhan sudut berbeda, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semuanya masih berada dalam kendali. Namun menjelang tengah malam, seorang kurir tak dikenal muncul di lobi depan, meninggalkan sebuah paket kecil tanpa nama pengirim. Ia datang dan pergi begitu cepat hingga kamera hanya sempat merekam siluetnya. Petugas keamanan memeriksa paket itu dengan hati-hati sebelum akhirnya membawanya ke ruang kerja Edo, karena aturan baru, apapun yang mencurigakan harus langsung dilaporkan. Kotak itu sederhana, hanya dibungkus kertas coklat tanpa tulisan. Edo membuka bungkusnya sendiri, sementara beberapa anak buahnya berdiri tegang di belakang. Tidak ada bom, tidak ada alat elektronik, hanya sebuah amplop putih tebal. Ia mengeluarkan isinya perlahan, selembar foto berukuran besar. Ruangan seketika hening. Foto itu menampilkan Edo sendiri, duduk di kursi ruang kerjanya, diambil dari sudut yang sangat dekat, seolah fotografer berdiri hanya beberapa meter darinya. Detailnya jelas, jam di pergelangan tangannya, cincin obsidian di jarinya, bahkan dokumen di meja yang hanya orang dalam markas itu yang bisa melihatnya. Tidak ada pesan tertulis, tidak ada ancaman eksplisit. Hanya satu makna yang begitu jelas hingga tak perlu dijelaskan, mereka bisa mendekat kapan saja. Mereka sudah melihatnya, mereka hanya belum memilih waktunya. Salah satu anak buah Edo langsung memerintahkan pengecekan seluruh kamera dan sistem keamanan, tetapi hasilnya nihil. Tidak ada rekaman orang asing memasuki lantai atas. Tidak ada alarm yang berbunyi. Seolah foto itu diambil oleh seseorang yang mengetahui setiap celah pertahanan markas tersebut, atau bahkan seseorang yang pernah berada di dalamnya. Edo meletakkan foto itu di meja tanpa berkata apapun. Wajahnya tetap dingin, tetapi di dalam pikirannya, sesuatu mulai berubah. Ini bukan lagi sekadar ancaman bisnis atau perebutan wilayah. Ini permainan kesabaran, permainan psikologis yang dirancang untuk membuatnya sadar bahwa ia bukan lagi pemburu tunggal di kota ini. Di ruang tahanan bawah tanah, Aiko perlahan membuka matanya ketika suara langkah penjaga melewati lorong. Ia menatap langit-langit yang redup, lalu tersenyum tipis tanpa suara. Ia tidak tahu detail apa yang sedang terjadi di atas, tetapi ia tahu satu hal pasti, pesan pertama telah sampai, dan orang-orang yang ia kenal tidak pernah mengirim pesan kedua dengan cara yang lebih lembut.
Setelah paket misterius itu tiba, suasana markas Edo berubah drastis. Tidak ada lagi tawa santai para penjaga, tidak ada percakapan keras di lorong-lorong. Semua orang bergerak lebih hati-hati, seolah setiap bayangan bisa menyembunyikan mata-mata. Edo memerintahkan pemeriksaan internal besar-besaran, yakin bahwa musuh tidak mungkin mengetahui sedetail itu tanpa bantuan dari dalam. Tim kepercayaannya mulai memeriksa rekaman lama, daftar akses ruangan, dan laporan komunikasi setiap anggota organisasi. Hari pertama tidak menghasilkan apa-apa, begitu juga hari kedua. Namun pada malam ketiga, seorang analis keamanan menemukan sesuatu yang ganjil. Beberapa pintu keamanan pernah dibuka pada jam-jam yang tidak tercatat dalam laporan resmi. Seseorang menggunakan akses internal tanpa izin. Edo memanggil semua orang yang memiliki level akses tinggi ke ruang rapat tertutup. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi. Satu persatu mereka diminta menyerahkan ponsel dan kartu identitas. Ketegangan terasa begitu tebal hingga suara napas saja terdengar jelas. Semua orang tahu, jika benar ada pengkhianat, malam itu bisa menjadi malam terakhir bagi seseorang. Setelah penyelidikan cepat, kecurigaan mengarah pada Rendra, salah satu tangan kanan Edo yang telah bekerja bersamanya hampir 7 tahun. Awalnya tak ada yang percaya. Rendra dikenal loyal dan selalu berada di garis depan saat operasi berbahaya. Namun bukti digital menunjukkan akses pintu keamanan berasal dari kartunya. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Rendra dibawa ke ruang interogasi bawah tanah. Tangannya terikat, wajahnya pucat, tetapi ia tidak berusaha melawan. Ketika Edo masuk, ruangan menjadi sunyi total. Edo menatapnya lama tanpa bicara, mencoba membaca kebenaran dari sorot mata pria yang selama ini ia percayai seperti saudara sendiri. Akhirnya Rendra berbicara dengan suara pelan. Ia mengaku telah dihubungi oleh seseorang yang mengaku mewakili klan dari Jepang. Mereka tidak menawarkan uang, tetapi ancaman. Foto keluarganya, alamat rumah anaknya, dan jadwal sekolah putrinya dikirimkan satu persatu. Ia diberi pilihan sederhana, memberi akses kecil atau kehilangan segalanya. Pengakuan itu membuat ruangan terasa semakin dingin. Beberapa anak buah Edo menunduk, menyadari bahwa bahkan orang paling setia pun bisa runtuh jika keluarga mereka menjadi taruhan. Namun bagi Edo, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Dunia yang ia bangun tidak memberi ruang bagi kelemahan seperti itu. Tanpa banyak kata, Edo berbalik meninggalkan ruangan sambil memberi isyarat singkat kepada penjaga. Suara pintu besi tertutup terdengar berat, diikuti keheningan panjang yang lebih menyeramkan daripada teriakan. Malam itu, Edo akhirnya memahami satu hal, musuhnya bukan hanya menyerang dari luar, tetapi juga perlahan meruntuhkan fondasi kekuasaannya dari dalam. Kematian Rendra tidak menghentikan badai yang mulai bergerak. Justru sebaliknya, beberapa hari setelah insiden itu, serangan terjadi hampir bersamaan di 3 titik bisnis Edo. Salah satu gudang logistik terbakar hebat, klub malam miliknya dirusak sekelompok pria bersenjata, dan 2 kendaraan distribusi ditemukan hangus di pinggir jalan. Semua dilakukan cepat, rapi, dan tanpa meninggalkan pelaku. Kota yang selama ini berada di bawah kendali Edo mulai terasa tidak aman. Para pekerja pelabuhan berbisik-bisik, beberapa mitra bisnis membatalkan kerjasama, dan anak buah Edo sendiri mulai menunjukkan kegelisahan. Mereka belum pernah melihat organisasinya diserang seagresif ini. Biasanya, cukup dengan satu ancaman saja, lawan sudah mundur. Kali ini berbeda, seseorang benar-benar ingin meruntuhkan segalanya. Edo merespons dengan keras. Ia memerintahkan patroli bersenjata di semua wilayah operasinya dan mengirim tim khusus untuk memburu siapapun yang terlibat. Beberapa geng kecil yang dicurigai bekerja sama dengan pihak luar langsung disikat tanpa ampun. Jalanan malam kembali dipenuhi suara sirene jauh dan desas-desus tentang orang-orang yang hilang tanpa jejak. Namun setiap kali Edo merasa telah memukul balik, serangan baru muncul di tempat lain. Seolah musuhnya selalu selangkah lebih maju, mengetahui pergerakan organisasinya sebelum perintah itu bahkan selesai disampaikan. Edo mulai sadar bahwa ia sedang menghadapi lawan yang tidak hanya kuat, tetapi juga sabar dan sangat terorganisir. Di tengah kekacauan itu, beberapa anak buah senior mulai mempertanyakan keputusan mempertahankan Aiko. Mereka khawatir semua ini terjadi hanya karena satu wanita yang sebenarnya bisa saja dilepaskan. Tetapi Edo tetap diam setiap kali topik itu muncul. Baginya, menyerah sekarang berarti mengakui kelemahan, sesuatu yang selama ini ia hindari dengan segala cara. Sementara itu, di ruang tahanan,
Aiko mendengar samar-samar kabar tentang kerusuhan di luar melalui percakapan penjaga. Ia tetap duduk tenang, tetapi matanya menunjukkan kesadaran bahwa rencana besar sedang bergerak sesuai jalurnya. Ia tidak menunjukkan rasa senang ataupun takut, hanya kesabaran yang terasa mengganggu bagi siapapun yang menatapnya. Malam demi malam, kota pelabuhan itu berubah menjadi medan perang bayangan. Tidak ada deklarasi resmi, tidak ada pengumuman, tetapi semua orang yang hidup di dunia gelap tahu, perang telah dimulai. Dan kali ini, perang itu bukan sekadar perebutan wilayah kecil, melainkan benturan dua kekuatan yang sama-sama tidak terbiasa kalah. Di lantai paling atas markasnya, Edo berdiri lagi di depan jendela seperti malam-malam sebelumnya. Namun kini pemandangan lampu kota tidak lagi terasa seperti wilayah kekuasaannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia menyadari bahwa tahta yang ia duduki mulai goyah, dan badai yang datang mungkin jauh lebih besar daripada yang pernah ia hadapi. Serangan demi serangan yang mengguncang jaringan Edo akhirnya memaksanya mengambil keputusan yang selama ini ia tunda, berbicara langsung dengan Aiko. Malam itu, ia turun sendiri ke ruang tahanan bawah tanah, hanya ditemani dua penjaga bersenjata. Langkahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya menunjukkan kelelahan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pintu besi terbuka perlahan, menimbulkan bunyi gesekan panjang yang menggema di lorong. Aiko masih duduk di kursi logam yang sama, seolah waktu tidak pernah bergerak baginya. Ketika melihat Edo masuk, ia tidak tampak terkejut. Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang sama, tenang, tajam, dan seolah sudah menunggu momen itu sejak awal. Edo berdiri beberapa langkah di depannya. "Semua ini karena kamu," katanya pelan namun tegas. "Orang-orangmu menghancurkan bisnisku, menyerang wilayahku. Apa sebenarnya yang kamu inginkan?" Suaranya terdengar terkendali, tetapi kemarahan di baliknya jelas terasa. Aiko tidak langsung menjawab. Ia mengangkat wajahnya sedikit, menatap lurus ke mata Edo tanpa ragu. "Kamu masih berpikir ini hanya soal balas dendam keluarga?" katanya akhirnya. "Kamu terlalu menyederhanakan permainan yang sedang berjalan." Nada suaranya tenang, hampir seperti seseorang yang menjelaskan fakta sederhana. Ia kemudian mengungkap sesuatu yang tidak Edo duga. Ia memang putri dari seorang tokoh besar, tetapi ia bukan korban yang pasif. Ia sengaja membiarkan dirinya tertangkap setelah mempelajari jaringan Edo selama berbulan-bulan. Tujuannya bukan sekadar memancing kemarahan keluarganya, melainkan membuka jalan untuk menghancurkan seluruh operasi perdagangan manusia dari dalam. Penjelasan itu membuat Edo terdiam beberapa detik. Untuk pertama kalinya, ia merasa situasi berada di luar kendalinya. Semua langkah yang ia kira sebagai keberuntungan ternyata bagian dari rencana seseorang yang duduk terikat di hadapannya. Bahkan serangan-serangan yang terjadi mungkin hanya sebagian kecil dari skenario yang lebih besar. Aiko melanjutkan dengan suara tetap datar, "Orang-orangku memang datang. Tapi bukan hanya mereka. Banyak pihak sudah lama menunggu kesempatan menjatuhkanmu. Aku hanya membuka pintunya." Kalimat itu terdengar seperti vonis yang diucapkan tanpa emosi, namun dampaknya terasa jauh lebih tajam daripada ancaman apapun. Edo menatapnya lama sebelum akhirnya berbalik menuju pintu. Untuk pertama kalinya sejak perang bayangan ini dimulai, ia menyadari bahwa lawan yang ia hadapi bukan hanya organisasi besar dari luar negeri, tetapi juga strategi yang telah disusun jauh sebelum ia menyadari keberadaannya. Dan di tengah semua kekacauan itu, wanita yang ia kira hanya tawanan ternyata mungkin adalah pemain paling berbahaya dalam permainan ini. 2 malam setelah percakapan itu, udara kota terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada serangan kecil, tidak ada sabotase. Justru ketenangan itulah yang membuat Edo semakin waspada. Ia tahu, badai terbesar sering datang setelah laut terlihat paling tenang. Menjelang tengah malam, sistem keamanan markasnya mendeteksi pergerakan di pelabuhan utama. Bukan ledakan, bukan tembakan liar, melainkan konvoi kendaraan hitam yang bergerak perlahan dan teratur. Mereka tidak bersembunyi. Mereka datang terang-terangan, seolah ingin menunjukkan bahwa inilah akhir dari permainan sembunyi-sembunyi. Edo berdiri di lobi utama markasnya bersama sisa anak buah paling setia. Senjata telah disiapkan. Wajah-wajah tegang memenuhi ruangan. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Jika malam itu adalah penentuan, maka ia akan menghadapinya dengan kepala tegak. Pintu besar markas terbuka, dan dari luar masuk sekelompok pria berpakaian gelap dengan langkah disiplin. Di tengah mereka berjalan seorang pria parubaya dengan aura yang begitu kuat hingga ruangan terasa mengecil. Tatapannya tajam,
Wajahnya tenang, namun setiap langkahnya membawa tekanan tak terlihat. Pria itu berhenti beberapa meter dari Edo. Tidak ada teriakan, tidak ada tembakan pembuka. Hanya dua pemimpin dunia gelap yang saling menatap dalam diam yang panjang dan berat. "Kamu telah menyentuh darahku," ucap pria itu akhirnya dengan suara rendah namun tegas. "Dan darah keluarga tidak pernah dibiarkan tanpa balasan." Edo mengangkat dagunya sedikit. "Dunia ini dibangun atas risiko. Putrimu masuk ke wilayahku," jawabnya, mencoba mempertahankan wibawa yang tersisa. Namun bahkan ia sendiri menyadari bahwa situasi kini jauh berbeda dari hari-hari ketika ia merasa tak tersentuh. Ketegangan pecah ketika salah satu anak buah Edo, tak mampu menahan tekanan, melepaskan tembakan lebih dulu. Dalam hitungan detik, lobi berubah menjadi medan tembak. Suara peluru memantul di dinding marmer, kaca pecah berhamburan, dan orang-orang roboh satu persatu. Kekacauan yang tak terhindarkan akhirnya meledak. Di tengah baku tembak itu, Edo dan pria tersebut masih berdiri beberapa meter terpisah, seolah waktu melambat di sekitar mereka. Malam itu bukan lagi sekadar perang wilayah. Ini adalah benturan harga diri, kekuasaan, dan pilihan hidup. Dan saat darah mulai mengalir di lantai marmer, jelas bahwa hanya satu dunia yang akan bertahan setelah konfrontasi ini berakhir. Suara tembakan perlahan mereda, meninggalkan gema panjang di dalam lobi markas yang kini dipenuhi pecahan kaca dan tubuh-tubuh yang tergeletak. Asap mesiu menggantung di udara, bercampur dengan bau logam darah yang tajam. Edo berdiri dengan napas berat, jas hitamnya kini terciprat noda merah, sementara hanya segelintir anak buahnya yang masih mampu berdiri di belakangnya. Di sisi lain ruangan, pria parubaya pemimpin klan itu juga tetap berdiri tegak, dikelilingi pasukan yang masih tersisa. Tatapannya tidak menunjukkan kemarahan berlebihan, justru ketenangan dingin yang lebih menakutkan. Ia melangkah maju beberapa langkah, berhenti cukup dekat sehingga hanya beberapa meter memisahkan mereka. "Perang ini bisa berakhir sekarang," ucapnya pelan namun tegas. "Serahkan dirimu, dan pertumpahan darah berhenti. Bertahan, dan kota ini akan menjadi abu sebelum matahari berikutnya terbit." Kalimat itu bukan ancaman kosong, semua orang di ruangan itu tahu kekuatan yang berdiri di belakangnya mampu mewujudkannya. Edo menatap sekelilingnya. Markas yang dulu terasa seperti benteng tak tertembus kini tampak rapuh. Anak buah yang tersisa terlihat kelelahan, beberapa terluka parah. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun memimpin dunia gelap, ia benar-benar merasakan arti kata kalah. Bukan hanya kalah dalam pertempuran, tetapi kalah oleh satu keputusan kecil yang ia anggap sepele. Dalam pikirannya, terlintas kembali malam ketika ia memerintahkan penculikan wanita asing tanpa memeriksa siapa sebenarnya target itu. Satu keputusan sederhana yang kini menjatuhkan seluruh kerajaan. Yang ia bangun dengan kekerasan dan ketakutan. Ia akhirnya memahami bahwa bukan musuh yang menghancurkannya sepenuhnya, melainkan kesombongannya sendiri. Beberapa detik terasa seperti menit panjang. Edo kemudian menjatuhkan senjatanya ke lantai marmer, suara logamnya bergema jelas di ruangan yang mendadak sunyi. Anak buahnya saling berpandangan, sebagian menundukkan kepala, menyadari bahwa keputusan pemimpin mereka telah dibuat. Di lantai atas gedung yang sama, Aiko berdiri di dekat jendela setelah akhirnya dibebaskan oleh pasukan yang datang bersamanya. Dari kejauhan, ia melihat lampu-lampu kendaraan darurat mulai memenuhi area pelabuhan. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya memancarkan kelegaan samar, bukan karena kemenangan pribadi, melainkan karena satu jaringan perdagangan manusia besar akhirnya runtuh. Malam itu menandai akhir kekuasaan Edo sebagai Raja Dunia Gelap Kota Pelabuhan. Namun bagi banyak orang, terutama para korban yang selama ini tak bersuara, runtuhnya kekuasaan itu adalah awal dari sesuatu yang baru. Di tengah puing-puing markas yang masih berasap, satu pelajaran tersisa jelas, dalam dunia bayangan sekalipun, setiap kesalahan selalu memiliki harga yang harus dibayar.